Assalamualaikum. Kok gitu sih nadanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahel Safitri dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan membahas tentang materi yang berhubungan dengan konsepsi Al-Quran tentang manusia. Nah, konsep manusia sendiri merupakan salah satu tema sentral yang dibicarakan di dalam Al-Quran. Hal ini terindikasi dari beberapa kata yang terdapat di dalam Al-Quran, yang itu semua berpulang pada makna dan tema yang satu, yaitu membicarakan manusia. Nah, di dalam Al-Quran sendiri terdapat 5 kata yang mewakili makna manusia, yaitu Al-Bashar, Al-Insan, Bani Adam, Anas, dan Al-Bariyah. Meskipun memiliki makna yang sama, bukan berarti kelima kata tadi tidak memiliki unsur-unsur yang berbeda. Sebab dalam kaidah dasar ulum Al-Quran menetapkan bahwa ayat-ayat Al-Quran terlepas dari pemaknaan yang berulang-ulang secara sia-sia. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kita simak video berikut ini. Nama-nama manusia di dalam Al-Quran sejatinya menjelaskan tentang hakikat manusia di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, yang pertama ada Al-Bashar. Al-Bashar secara bahasa berarti kulit atau mengupas. Sedangkan menurut Quraisy Shihab, Bashar berasal dari akar kata yang berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Nah, pemaknaan tersebut menurut beberapa ahli bahasa kemudian menjelaskan kenapa manusia disebut dengan kata bashar, karena secara fisik kulit manusia lebih tampak daripada rambut atau bulu-bulunya, berbeda dengan hewan yang lebat bulunya atau sama sekali tidak memiliki bulu. Secara umum, ayat yang menggunakan kata al-bashar menunjukkan manusia secara fisik, seperti pada firman Allah pada surat Al-Furqan ayat 54, surat Al-Kahfi ayat 110, Quran surat Ar-Rum ayat 20, dan Quran surat Al-Hijr ayat 28. Nah, hal ini diperkuat pada ayat-ayat lain yang memberikan definisi bahwa al-bashar adalah wadah fisik yang bersifat material, membutuhkan makan dan minum, dan menunjukkan siapa saja, baik nabi maupun orang kafir. Lalu yang kedua ada al-insan. Al-insan berasal dari kata nasya yang berarti lupa. Selain itu ada nasa yang musuh yang berarti berguncang. Menurut Quraisy Shihab, insan berasal dari kata uns, yaitu jinak, harmonis, dan tampak. Kata insan digunakan di dalam Al-Quran untuk menunjuk kepada manusia dengan seluruh totalitas jiwa dan raga, baik itu fisik, mental, ataupun kecerdasan. Insan mengandung maksud untuk menyebutkan manusia dari segi psikologis. Rasulullah mengatakan bahwa manusia memiliki fitrah kejiwaan seperti melakukan kesalahan atau lupa. Dalam perwujudannya, al-insan memiliki 3 pemaknaan yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, al-insan itu menunjukkan bahwa manusia diciptakan dengan bergantung kepada Allah. Yang kedua, manusia itu diciptakan dengan membutuhkan pengetahuan. Dan yang terakhir, manusia diciptakan dengan berbagai macam kekurangan. Nah, dengan adanya kesadaran tersebut, maka kata al-insan yang disebutkan di dalam ayat yang menjelaskan proses penciptaan manusia pada hakikatnya tidak hanya bertujuan menunjukkan manusia dari segi fisiknya saja, melainkan lebih menjelaskan kepada bagaimana manusia itu menyadari kekuasaan Allah atas dirinya sehingga manusia itu mengakui bahwa dia bergantung pada zat yang menciptakannya. Berhubungan dengan pemaknaan yang pertama, maka makna yang kedua bisa dijelaskan bahwa untuk menyadari ketergantungan manusia kepada penciptanya, maka al-insan itu diberikan anugerah Allah berupa ilmu pengetahuan, sehingga harusnya pengetahuan itu menjadi kebutuhan,
di mana kebutuhan pokok dari keilmuan itu adalah untuk mengenal Allah dan menyadari kebutuhan kita akan Allah sendiri. Nah, sedangkan makna yang ketiga di dalam Al-Quran adalah bahwa manusia itu makhluk yang bergantung disebabkan manusia memiliki potensi merugi. Kekurangan-kekurangan inilah yang sejatinya bisa menjadikan manusia berada pada kerugian. Sementara kerugian itu disebutkan di dalam Al-Quran sebagai istilah asfales safilin. Lalu dari segi historis ada Bani Adam yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70 bahwa hakikat manusia sejatinya dilihat dari asal keturunannya, yaitu Nabi Adam. Keturunan Adam diberikan rezeki dan manusia adalah makhluk yang paling mulia. Sedangkan dari segi sosiologis ada An-Nas. An-Nas merupakan hakikat manusia dari segala permasalahan hidupnya. Menurut Muhammad Abduh, permasalahan tersebut adalah waswas. Waswas berasal dari kata waswasah, yaitu suara yang lirih atau tersembunyi. Waswas merupakan sesuatu atau seseorang yang membisikkan kata-kata jahat ke dalam jiwa manusia. Nah, yang terakhir dari segi futuristis atau status masa depan ada Al-Bariyah, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 6 dan 7. Syarrul Bariyah merupakan kafir, musyrik, atau seburuk-buruknya manusia dan akan ditempatkan di neraka jahanam. Sedangkan Khairul Bariyah adalah orang-orang beriman dan beramal atau sebaik-baiknya manusia dan mendapatkan surga Adn. Keduanya merupakan sebuah status yang akan didapatkan dari hasil perbuatan manusia itu sendiri. Jika manusia tunduk dan patuh kepada perintah agama, maka akan mendapatkan status sebagai Khairul Bariyah dan ditempatkan di dalam surga Adn. Begitupun sebaliknya. Pada konteks ini berlaku reward dan punishment. Nah, penyebutan manusia dengan Al-Bariyah mempunyai dimensi futuristik, yaitu penentuan status manusia pada masa depan. Nah, cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!